Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vina Febriana Novitasari, NIM 2020 12159, kelas akuntansi 1D. Saya mahasiswa Universitas Mulia Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi staffing. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam satu organisasi. Macam-macam kegiatan staffing. 1. Perencanaan SDM. Penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. 2. Penarikan atau recruitment. Penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang ditarik. 3. Seleksi. Mengadakan seleksi kepada para pelamar. 4. Pengenalan dan orientasi. Melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. 6. Pengembangan karir. Memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan pangkat dan lain-lain. 7. Manfaat tenaga kerja. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Perencanaan SDM. 1. Untuk kebutuhan masa depan. 2. Untuk keseimbangan masa depan. 3. Untuk pengadaan seleksi dan pemberhentian. 4. Untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan dua faktor. A. Rencana dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk berbuat. B. Perubahan lingkungan. Dua macam kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. A. Kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. B. Kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga kerja operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Penarikan atau recruitment. Bagian yang penting dalam recruitment adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada badan organisasi dari setiap pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat mengisi lowongan kerja yaitu ada dua. Yang pertama, sumber dari dalam yang meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataran atau upgrading, teman atau sanak famili karyawan sendiri. Yang kedua, sumber dari luar meliputi pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi yang baik. Diteliti asal-usulnya, dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Seleksi. Pada tahap seleksi ada 4 tahapan. Yang pertama, metode gawang berantai. Calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima adalah calon yang telah lulus tahap seleksi yang diadakan organisasi. 2. Metode kompensatori. Calon pegawai diuji sekaligus tanpa adanya pertahapan pada umumnya proses seleksi, yaitu hanya mengisi 1 pengisian formulir dan 2 tes psikologi yang meliputi IQ, kecakapan, kejujuran, kepribadian, 3 wawancara, dan 4 referensi. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan yang diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan.
melatih pegawai dalam suatu organisasi yaitu dengan dua cara. Yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Dua, pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Yang meliputi self study, belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, apprenticeship, cooking, perputaran jabatan, permainan peranan, seminar rapat-rapat dan lain-lain, serta festival school. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan intensif. Dalam hal ini ada tiga, yaitu uang atau gaji dan upah, tunjangan, bonus. Yang kedua, natura, beras, gula, kopi, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga, kenikmatan, yaitu fasilitas rumah, kendaraan, dan lain-lain. Pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai, dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab, tetapi diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Keadaan ini hanya terjadi dalam situasi darurat. Tujuan promosi yaitu 1. Mengisi jabatan yang kosong, 2. Untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi: 1. Ada formasi, 2. Yang berprestasi cakep atau berprestasi menonjol. Macam-macam prinsip promosi: 1. Dasar keterampilan atau merit principle, 2. Dasar senioritas atau seniority principle, 3. Dasar teman atau spoil system. Transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. A. Karena permintaan sendiri, pegawai yang bersangkutan biasanya disebabkan oleh 1. Merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, 2. Merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, 3. Lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, 4. Terlalu lama memegang jabatan itu, sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang B. Karena ingin jadi pemimpin sendiri. Pegawai kurang cakap melakukan pekerjaan yang sekarang dipegangnya, menghindari rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. PHK, pemberhentian pegawai. PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. PHK meliputi 1. Permintaan pegawai sendiri, mungkin pindah ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. 3. Pegawai meninggal dunia. 4. Telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama. Tujuan pensiun yaitu 1. Untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga kerja tetap tinggi. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerja sudah menurun. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Dan yang keempat, posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Terima kasih, semoga membantu. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.